Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpah dan rahmatnya dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Dalam proses penyusunan tugas ini, saya memperoleh banyak dukungan, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSIMM yang telah memberikan arahan dan materi yang sangat bermanfaat selama perkuliahan, serta kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan moral maupun material selama proses pengerjaan tugas ini. Pak, materi yang akan saya sampaikan adalah pasar persaingan sempurna, pasar bebas, pasar persaingan tidak sempurna, etika konsumen, serta etika periklanan. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar yang paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Selain jumlah penjual dan pembeli yang banyak, produk yang dijual di jenis pasar persaingan sempurna adalah bersifat homogen. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu ada banyak penjual dan pembeli. Terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar sehingga tidak ada satu pihak yang dapat mempengaruhi harga. Yang kedua, produk homogen. Semua produk yang ditawarkan oleh para penjual adalah identik dan tidak ada perbedaan kualitas atau fitur. Yang ketiga, ada transparansi informasi. Semua pelaku pasar memiliki akses yang sama terhadap informasi mengenai harga dan produk. Yang keempat, mobilitas sumber daya, yaitu sumber daya dapat bergerak bebas antara berbagai industri tanpa hambatan. Yang kelima, tidak ada hambatan masuk atau keluar, yaitu perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke pasar dan perusahaan yang tidak menguntungkan dapat keluar tanpa biaya besar. Selanjutnya ada pasar bebas. Menurut Adam Smith, atau yang sering dijuluki sebagai Bapak Ekonomi, mengatakan bahwa pasar bebas sudah memberikan kebebasan pada masyarakat luas untuk bisa membuat dan melakukan kegiatan jual beli barang sesuka hati mereka. Selain itu, pasar bebas pun mampu membuka pasar hingga ke luar negeri dan melahirkan persaingan ekonomi yang lebih luas, yang mana setiap orang secara alami tentu akan lebih memilih barang dengan harga yang lebih murah demi memperkaya dirinya sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Di sisi lain, menurut David Ricardo, menjelaskan bahwa pasar bebas adalah suatu kegiatan perdagangan luar negeri yang melibatkan lebih dari dua negara yang masing-masing di antaranya akan melakukan perdagangan tanpa ada masalah dari pihak pemerintah. Artinya, setiap masyarakat memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan antara negara tanpa hambatan dari pihak pemerintahannya masing-masing. Berdasarkan penjelasan dari para ahli di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pasar bebas memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan pemerintah tentang suatu perdagangan, yang artinya pemerintah tidak akan melakukan tindakan diskriminatif atau menghambat proses perdagangan, terutama kegiatan impor dan ekspor barang. Tujuan dari perdagangan bebas yaitu pertama, meningkatkan pendapatan negara, yang kedua meningkatkan perekonomian negara, tiga, memperluas pasar, keempat, menciptakan transfer of teknologi, yang kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Fungsi dari pasar bebas, yaitu fungsi utama perdagangan bebas dalam perekonomian negara pada dasarnya adalah untuk bisa memberikan kebebasan pada masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, khususnya dalam melakukan aktivitas ekspor dan impor barang. Selain itu, perdagangan bebas juga memiliki fungsi yang baik dalam memberikan informasi terkait harga dan kuantitas permintaan barang. Hal ini akan berdampak pada stabilitas harga barang,
Setiap pengusaha pun nantinya akan mendapatkan penghasilan yang lebih atas bisnis yang mereka jalankan, serta memiliki peluang dalam mendapatkan keahlian yang lebih modern. Lebih dari itu, perdagangan bebas juga mampu melahirkan tingkat penggunaan barang yang meningkat dengan diiringi faktor produksi yang kian efisien. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit daripada jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Barang yang dijual juga berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Jika pasar persaingan sempurna, barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan yang serupa atau yang disebut dengan homogen. Maka dalam jenis pasar ini, barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan jenis yang berbeda atau beragam. Jenis dari pasar persaingan tidak sempurna yang pertama ada monopoli. Monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa tertentu. Dalam pasar monopoli, tidak ada pesaing yang signifikan, sehingga produsen memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kuantitas produk yang ditawarkan. Namun ada pula ciri-ciri monopoli, yaitu hanya ada satu penjual. Yang dimana dalam pasar monopoli, terdapat suatu perusahaan atau entitas yang menjadi pemasok tunggal untuk produk tertentu, sehingga tidak ada kompetitor lain dalam pasar tersebut. Yang kedua adalah tidak ada barang substitusi, yang dimana produk yang ditawarkan tidak memiliki alternatif atau barang pengganti yang dekat, membuat konsumen terpaksa membeli dari monopolis. Yang ketiga, adanya penentu harga atau price maker, yaitu perusahaan monopoli memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga produk sesuai keinginan mereka tanpa tekanan dari kompetisi. Yang keempat, yaitu ada hambatan masuk pasar, yang dimana terdapat berbagai hambatan yang menyulitkan perusahaan baru untuk memasuki pasar, seperti biaya tinggi, hak paten, atau kontrol atas sumber daya penting. Yang kedua ada oligopoli. Secara etimologis, kata oligopoli berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni oligio yang bermakna beberapa dan poli yang berarti penjual. Dengan demikian, pasar oligopoli dimaknai sebagai pasar yang hanya mempunyai beberapa penjual. Meskipun banyaknya perusahaan yang tergantung di dalam pasar oligopoli belum mempunyai ketentuan. Suatu pasar dapat dikategorikan sebagai oligopoli jika hanya ada beberapa perusahaan saja yang menunjukkan dominasi secara signifikan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, produk yang diperdagangkan di pasar yang hanya didominasi oleh beberapa penjual tersebut cenderung homogen alias sejenis. Itulah yang menyebabkan persaingan di dalamnya menjadi tidak sempurna. Sebagian besar pedagang atau perusahaan biasanya sudah mempunyai pelanggan setia sehingga akan sulit bagi anak baru untuk bersaing secara sehat. Selain itu, persaingan ketat dalam menjaga harga dan kualitas produk juga sudah pasti terjadi. Jenis-jenis dari pasar oligopoli yaitu ada pasar oligopoli murni, yang kedua ada pasar oligopoli terdiferensiasi, yang ketiga ada pasar oligopoli kolusi, yang keempat ada pasar oligopoli non-kolusi. Namun ada pula ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, hanya terdiri atas dua perusahaan atau lebih. Yang kedua, ada produk yang diperdagangkan cenderung sejenis. Yang ketiga, harga jual produk antar pedagang biasanya mirip. Yang keempat, produsen utama memegang kendali kebijakan. Yang kelima, perlu strategi marketing yang matang. Yang keenam, pedagang baru akan sulit bersaing di pasar. Yang ketiga ada monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu kondisi dalam ekonomi di mana hanya ada satu pembeli yang mendominasi pasar untuk suatu jenis barang atau sumber daya tertentu. Dalam situasi ini, banyak penjual bersaing untuk menjual produk mereka kepada pembeli tunggal yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan syarat transaksi.
Ada pula dari ciri-ciri monopsoni yaitu jumlah penjual dan pembeli tidak seimbang. Yang kedua, ada pembeli menentukan harga. Ketiga, produk yang diperdagangkan adalah barang mentah. Yang keempat, alur penjualan yang lancar. Yang kelima, tidak perlu promosi. Yang keempat, ada pasar oligopsoni. Oligopsoni dari bahasa Yunani yaitu oligoi yang artinya sedikit dan opsonia yang artinya pembelian. Adalah bentuk pasar di mana jumlah pembelinya sedikit sementara jumlah penjual secara teori bisa jadi banyak. Hal ini biasanya terjadi di pasar input di mana banyak pemasok bersaing untuk menjual produk mereka kepada sejumlah kecil pembeli atau bisa seringkali besar dan berkuasa. Hal ini berbeda dengan oligopoli di mana terdapat banyak pembeli tetapi sedikit penjual. Oligopsoni adalah bentuk persaingan tidak sempurna. Dalam pasar ini, pembeli memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga dan syarat perdagangan. Berbeda dengan pasar monopsoni yang hanya memiliki satu pembeli. Namun, ada pula ciri-ciri oligopsoni. Yang pertama, ada jumlah pembeli terbatas. Kedua, banyak penjual. Ketiga, produk yang perlu diolah. Keempat, harga stabil. Dan kelima, ketergantungan saling menguntungkan. Selanjutnya ada materi dengan etika konsumen. Etika bisnis dan etika konsumen saling terkait erat dalam dunia perdagangan. Etika bisnis mencangkup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku perusahaan dan individu dalam menjalankan aktivitas bisnis. Sedangkan etika konsumen berfokus pada hak dan kewajiban konsumen dalam berinteraksi dengan perusahaan. Dalam konteks etika konsumen, penting untuk memahami hak-hak konsumen, terutama di era digital saat ini. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk dan layanan yang mereka beli. Ini termasuk transparansi dalam iklan dan perlindungan terhadap data pribadi. Poin pertama ada bisnis dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam dunia bisnis yang bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak konsumen dan memastikan transparansi dalam setiap transaksi. Perlindungan konsumen tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya perlindungan yang baik, konsumen dapat memperoleh barang atau jasa yang berkualitas dan aman. Hal ini juga membantu produsen untuk membangun kepercayaan dan loyalitas dari konsumen, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka. Perusahaan harus berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga tidak menyesatkan konsumen melalui iklan yang tidak jujur. Dengan demikian, hubungan antara bisnis dan konsumen dapat terjalin dengan baik, menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan transparan. Poin kedua ada hubungan produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen adalah interaksi yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis. Hubungan ini mencangkup berbagai aspek, mulai dari produksi hingga konsumsi, dan melibatkan pertukaran barang dan jasa. Berikut adalah beberapa elemen kunci yang menjelaskan hubungan antara produsen dan konsumen. Yang pertama, proses produksi dan konsumsi. Dari poin produsen, mereka adalah pihak yang menciptakan barang atau jasa. Produsen bertanggung jawab untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Dari poin konsumen, mereka adalah pihak yang membeli dan menggunakan barang atau jasa yang diproduksi. Konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang mendorong mereka untuk membeli produksi. Yang kedua, ada permintaan dan penawaran. Hukum permintaan, ketika harga suatu produk turun, permintaan dari konsumen cenderung meningkat dan sebaliknya. Dari poin hukum penawaran, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak produk ketika harga meningkat, karena potensi keuntungan yang lebih besar. Poin ketiga ada dari umpan balik. Poin dari umpan balik konsumen, yaitu konsumen memberikan umpan balik kepada produsen melalui ulasan, saran, dan keluhan. Umpan balik ini penting untuk perbaikan produk dan layanan.
Dari poin respon produsen, yaitu produsen harus responsif terhadap umpan balik konsumen untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Keempat, ada kepuasan pelanggan. Fokus pada kualitas, produsen harus berusaha untuk memenuhi harapan konsumen dalam hal kualitas, harga, dan layanan. Poin loyalitas pelanggan, yaitu kepuasan yang tinggi dapat menghasilkan loyalitas pelanggan yang menguntungkan bagi produsen dalam jangka panjang. Yang kelima, etika dan tanggung jawab. Dari poin praktik bisnis yang etis, produsen diharapkan untuk beroperasi secara etis, termasuk memberikan informasi yang jujur dan tidak menipu konsumen. Dari poin tanggung jawab sosial, produsen juga memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari produk mereka. Yang keenam, ada inovasi dan perubahan besar. Poin inovasi produk, produsen harus terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah. Poin adaptasi pasar, produsen perlu memahami tren pasar dan perilaku konsumen untuk tetap kompetitif. Yang ketujuh, ada saluran distribusi. Poin pertama, aksesibilitas produk, yaitu produsen harus memastikan bahwa produk mereka tersedia di tempat yang mudah diakses oleh konsumen, baik melalui toko fisik maupun platform online. Dari pengalaman belanja, yaitu pengalaman konsumen saat membeli produk juga mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Jadi, hubungan antara produsen dan konsumen adalah interaksi yang saling menguntungkan dan kompleks. Produsen harus memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, sementara konsumen harus menyadari pilihan yang tersedia dan hak-hak mereka. Hubungan yang baik antara kedua belah pihak dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan kepuasan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yaitu contoh kasus etika konsumen. Kasus pertama adalah kecelakaan di Waterpark Surabaya. Pada tanggal 7 Mei tahun 2022, terjadi tragedi kecelakaan robohnya wahana perosotan di Taman Bermain Air atau water park di Kenjeran Park Surabaya. Peristiwa itu menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya mengenai aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Akibat kecelakaan tersebut, sedikitnya 16 korban mengalami luka berat dan trauma. Kasus ini menyoroti pentingnya aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Pengelola waterpark dianggap lalai dalam memeriksa kelayakan teknis wahana, sehingga harus bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan korban. Yang kedua, ada kasus obat sirup oleh PT Sampo Farma dan PT Ciubros Farma. Kedua perusahaan farmasi tersebut dianggap melanggar etika bisnis dalam perlindungan konsumen karena memproduksi obat sirup dengan kandungan etilen glikol dan dietilen glikol atau yang disebut dengan ED-DEG yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Obat sirup dengan kandungan ED-DEG yang melebihi batas aman diduga menyebabkan lonjakan kasus gagal ginjal akut pada anak yang terjadi di Indonesia beberapa waktu ke belakang. Efek toksik yang ditimbulkan dari dua bahan kimia tersebut antara lain nyeri perut, diare, muntah, dan ketidakmampuan untuk buang air kecil. Sebagai tindak lanjut atas pelanggaran atas perlindungan konsumen yang dilakukan oleh dua perusahaan farmasi tersebut, BPOM telah mencabut izin produksi dan distribusi untuk jenis sirup yang dilarang. BPOM juga mencabut izin CDOB untuk dua perdagangan besar farmasi, yaitu PT Mega Setia Agung Kimia dan PT Buana Kemindo, karena menyalurkan produk yang mengandung cemaran yang sangat besar dan terbukti tidak melakukan upaya inspeksi dan jaminan mutu dari pelarut yang didapatkan. Selanjutnya ada etika periklanan. Etika periklanan merupakan aspek penting dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan cara iklan dibuat dan disampaikan kepada publik. Etika ini tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum,
tetapi juga mencakup norma dan prinsip moral yang harus diikuti oleh para pelaku industri periklanan. Secara umum, etika periklanan dapat didefinisikan sebagai kumpulan ketentuan normatif yang mengatur perilaku dalam profesi periklanan. Ini mencangkup prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan respek terhadap konsumen. Etika periklanan berfungsi untuk memastikan bahwa iklan tidak menyesatkan atau merugikan konsumen. Ada pula fungsi iklan. Yang pertama, menyampaikan informasi yang jujur. Salah satu fungsi utama iklan adalah menyampaikan informasi yang akurat tentang produk atau layanan. Iklan yang etis harus menghindari klaim yang menyesatkan dan memberikan data yang dapat dipercaya mengenai manfaat dan kualitas produk. Yang kedua, ada membangun citra perusahaan. Iklan berfungsi untuk membentuk citra perusahaan di mata publik. Citra ini sangat dipengaruhi oleh seberapa jujur dan transparan iklan tersebut dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan konsumen. Iklan yang etis membantu menjaga hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Dengan menghormati hak-hak konsumen dan tidak memanipulasi mereka, perusahaan dapat menciptakan kepercayaan. Yang keempat, menghindari praktik manipulatif. Etika periklanan menekankan pentingnya menghindari praktik manipulatif, seperti iklan subliminal atau penipuan. Iklan harus bersifat informatif dan tidak mendorong perilaku yang merugikan konsumen. Yang kelima, mematuhi regulasi dan norma sosial. Periklanan harus mematuhi regulasi yang ada serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur berbagai aspek periklanan untuk melindungi konsumen dari informasi yang salah dan praktik tidak etis. Mematuhi hukum ini adalah bagian dari tanggung jawab etis perusahaan. Ada pula jenis-jenis iklan. Yang pertama ada iklan komersial, yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. Jenis ini seringkali menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat, yang dimana iklan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi atau edukasi kepada publik mengenai isu-isu sosial, kesehatan, atau lingkungan. Contohnya termasuk kampanye anti narkoba atau promosi kesehatan. Yang ketiga, iklan informatif, yaitu berfungsi untuk memberikan informasi penting tentang produk baru, perubahan harga, atau fitur produk. Iklan ini hanya menyajikan data yang jelas dan dapat dipercaya agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, ada iklan persuasif, yang bertujuan untuk membujuk konsumen agar membeli produk atau layanan tertentu. Meskipun iklan ini dapat efektif dalam menarik perhatian, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa pendekatan mereka tidak manipulatif atau menyesatkan. Yang kelima, ada iklan reminder atau pengingat. Iklan pengingat berfungsi untuk mengingatkan konsumen tentang produk yang sudah mereka kenal dan gunakan sebelumnya. Ini bertujuan juga untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dan mendorong pembelian ulang. Yang terakhir ada iklan tidak langsung. Iklan tidak langsung berfokus pada membangun citra merek daripada penjualan langsung. Misalnya, iklan yang menampilkan kisah inspiratif dari pengguna produk dapat membantu menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Namun, jenis-jenis iklan di atas menunjukkan bagaimana iklan dapat berfungsi dalam kerangka etika bisnis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika dalam setiap jenis iklan, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan konsumen dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Praktik periklanan yang etis tidak hanya bermanfaat bagi reputasi perusahaan, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih sehat dan transparan. Berikut adalah contoh dari etika periklanan. Nama saya Esther.
Ini adalah cerita tentang desa Bitobe di NTT. Desa di atas awan biasa mereka sebut. Begitu indah pemandangannya, sejuk udaranya, penduduknya ramah. Di sana mereka tinggal di rumah bulat. Memang bulat bentuknya. Di dalamnya tinggal semua anggota keluarga. Jika malam tiba, suhu sangat dingin dan rumah ini memberi kehangatan. Tapi sayangnya, teman-teman tidak bisa jaga kebersihan dan jadi mudah sakit. Esther sedih jika melihat teman-teman sakit, terutama adik-adik kecil. Kurangnya kesadaran untuk hidup bersih membuat anak-anak di NTT mudah jatuh sakit. Dengan mengajarkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, kita bisa menghindari kematian balita yang disebabkan oleh diare. Bersama Lifebuoy, mari berkomitmen untuk bantu anak-anak NTT agar mereka bisa merayakan ulang tahun ke-5 dan seterusnya. 5 tahun bisa untuk NTT. Dan ini bukan ditegur oleh KPI, tapi diprotes oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur lantaran iklan tersebut dipandang sudah melecehkan masyarakat NTT. Mereka kemudian menyebarkan petisi penolakan dan kemudian meminta iklan tersebut dihentikan penayangannya. Iklan tersebut menceritakan kebiasaan desa Bitobe NTT yang kurang menjaga kehidupan bersih. Karena hidup tidak bersih dalam iklan tersebut, 1 dari 4 balita yang hidup di NTT meninggal karena terkena diare. Iklan ini kemudian mengajak partisipasi untuk berdonasi dalam mengajarkan hidup bersih kepada warga desa. Hal ini dilakukan supaya masyarakat desa Bitobe bisa merayakan hari ulang tahun ke-5 dan seterusnya. Kontroversi yang muncul yaitu ada 1. Pelecehan budaya. Banyak warga NTT merasa bahwa iklan tersebut melecehkan dan merendahkan martabat mereka. Mereka berpendapat bahwa iklan itu menciptakan gambaran negatif tentang masyarakat NTT dengan menyoroti kemiskinan dan kurangnya kesadaran akan kebersihan. Ketua Garda Bangsa Provinsi NTT, yaitu Ucai Brikmar, menyatakan bahwa iklan itu mengeksploitasi kemiskinan untuk kepentingan bisnis. Yang kedua, klaim yang tidak didukung bukti, yaitu iklan ini juga dikritik karena tidak memberikan bukti ilmiah yang cukup untuk mendukung klaim bahwa produk mereka dapat melindungi dari 99,9% kuman. Klaim semacam ini dianggap menyesatkan dan dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis di kalangan konsumen. Yang ketiga, penggunaan data sensitif, yaitu iklan tersebut dianggap menggunakan data sensitif tentang kematian balita sebagai alat pemasaran, yang dinilai tidak etis. Banyak pihak berpendapat bahwa seharusnya Lifebuoy bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menangani masalah kesehatan di NTT, daripada hanya memanfaatkan isu tersebut untuk keuntungan komersial. Namun ada pula tanggapan dari Lifebuoy. Lifebuoy melalui senior brand manajernya, Adina Tontei, menyatakan bahwa pihaknya tidak berniat untuk melecehkan warga NTT dan bahwa iklan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersihan. Namun, tanggapan ini tidak cukup untuk meredakan protes dari masyarakat. Berikut daftar pusaka dari materi yang saya sampaikan. Sekian materi tugas yang saya sampaikan. Semoga tugas ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi para pembaca.
khususnya dalam memahami pentingnya etika dalam dunia bisnis. Saya Bunga Noviani dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450036 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.